Situasi politik di Madagaskar kian genting. Satuan militer elit dan pasukan gendarmeri atau polisi militer kini lebih memihak demonstran muda yang memimpin gelombang protes anti pemerintah. Presiden Andry Rajoelina menuding ada upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan menyebut situasi ini sebagai ancaman terhadap konstitusi nasional. Meski begitu, hingga Minggu 12 Oktober 2025, keberadaan Presiden Rajoelina belum diketahui publik. Banyak warga meyakini ia bersembunyi atau meninggalkan negara di tengah meningkatnya gejolak politik. Demonstrasi besar-besaran di Madagaskar yang dimulai pada 25 September 2025 awalnya menyoroti krisis air dan listrik. Namun dengan cepat berubah menjadi gelombang protes yang menuntut Rajoelina mundur dan meminta reformasi total pemerintahan. Pasukan paramiliter Gendarmerie Nasionale mengakui ada kesalahan dan kekerasan berlebihan dalam menangani unjuk rasa sebelumnya. Namun pasukan di bawah Kementerian Pertahanan yang menjaga keamanan dalam negeri dan menegakkan hukum militer sekarang berbalik melindungi peserta unjuk rasa. Satuan Elit Capsat atau pasukan yang dulu mengantarkan Rajoelina berkuasa lewat kudeta 2009 kini menyatakan menolak perintah menembak terhadap pengunjuk rasa. Sehari kemudian mereka masuk ke pusat kota Antananarivo dan disambut ribuan demonstran dengan sorak-sorai. Mereka juga menunjuk Jenderal Demonsthene Pikulas sebagai kepala staf Angkatan Darat yang baru. Langkah serupa diambil oleh Gendarmerie Nasionale yang kini menyatakan berdiri di sisi rakyat dan menolak menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Aksi protes di Madagaskar dipelopori oleh kelompok muda yang menamakan diri Gerakan Gen Z. Mereka menuntut perubahan politik, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan. Semangat mereka terinspirasi dari gerakan serupa di Kenya dan Nepal. Banyak demonstran mengenakan kaos bergambar tengkorak bertopi jerami atau simbol manga One Piece yang kini menjadi ikon perlawanan anak muda lintas negara. Sepanjang jalan utama Madagaskar, Independence Avenue, ribuan orang meneriakan slogan anti pemerintah. Mereka berkonvoi dengan sepeda motor. Video lokal memperlihatkan puluhan tentara meninggalkan barak untuk mengawal massa menuju lapangan 13 Mei. Kini, dengan militer yang membelot dan rakyat muda yang menuntut perubahan, Madagaskar berada di persimpangan antara reformasi dan kekacauan politik. Sementara itu menanggapi isu dirinya kabur, Presiden Rajoelina dalam pernyataan resmi menegaskan masih berada di dalam negeri dan menyerukan dialog nasional sebagai jalan keluar. Namun hingga kini belum ada bukti visual yang menunjukkan keberadaannya. Sementara itu dua tokoh lingkar dalam istana yakni mantan Perdana Menteri Christian Say dan pengusaha Naminiania Ravatomanga dilaporkan terbang ke Mauritius menggunakan jet pribadi. Meski begitu, pemerintah membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa pemerintahan tetap solid. Sejak protes dimulai, PBB melaporkan sedikitnya 22 orang tewas. Sebagian akibat tindakan aparat, sebagian lain karena kekerasan dan penjarahan. Namun pemerintah Madagaskar membantah angka itu. Mereka menyebut hanya 12 korban tewas, semuanya adalah penjara dan perusak fasilitas umum.